Gokil sih, ini bakal jadi salah satu film survival yang vulgar banget. Langsung aja, Nowhere. Oke guys, balik lagi sama gue Ali dari Film Lovers Indonesia. And so sorry banget, gue baru nongol lagi dan dengan format yang baru lagi. Dan mudah-mudahan bisa membawa kesan fresh juga kepada kalian. Akhirnya gue terpanggil lagi buat bahas film nih, karena emang film tuh adalah satu karya yang emang bisa didiskus banget gitu. Banyak suatu hal, banyak suatu topik yang bisa diangkat dari film. Rasanya tuh kayak nggak enak banget kalau nggak ngomongin film gitu sedikit aja. Oke, jadi langsung aja kita bahas film Nowhere yang baru rilis aja di Netflix. Dan sebenarnya sih baru aja rilis 29 September kemarin kan, tapi gue baru banget nonton dan gue baru sempet nonton. Ternyata film survival ini tuh menegangkan banget. Jadi film Nowhere ini sempat tayang di tanggal 29 September 2023 kemarin dan bergenre thriller drama. Film ini disutradarai oleh Albert Pinto dan karena notabene film ini dari Spanyol gitu kan, jadi bahasanya juga Spanyol dan emang latar belakangnya juga dari Spanyol. Diperanin juga sama aktris yang keren banget menurut gue, dari Ana Castillo sebagai Mia, Tamar Nova sebagai Nico, dan masih banyak lagi. Jadi emang notabene film ini tuh karakternya dikit, jadi nggak terlalu banyak. Ada peran utamanya dan peran sampingan dan sebagainya. Oke, jadi pembahasan video ini kali ini gue juga nggak bakal panjang-panjang dan gue bakal bahas dari segi sedikit storyline-nya aja, karena biar kita nge-recall lagi. Mungkin teman-teman yang belum nonton bisa banget untuk nonton dulu kalau nggak mau kena spoiler, dan kalau emang mau langsung bahas juga boleh banget. Dan yang kedua gue bakal bahas versi review gue overall tentang film ini, dan yang terakhir adalah penjelasan endingnya nih, ending explain yang bakal kita bahas seputar ending film ini. So langsung aja kita bahas storyline dari Nowhere ini. Oke, jadi film dibuka dari latar belakang si Mia dan suaminya si Nico yang pengen kabur dari negaranya, yang mana negara Spanyol saat masa depan ketika udah menganut paham totalitarisme atau paham yang mirip-mirip dengan otoriter nih. Jadi emang pemerintahnya tuh udah mengatur segala kecil hal yang dilakuin warganya. Tapi saat itu di negaranya itu adalah saat sedang krisis, yang mana ingin menekan angka populasi dengan mencari anak kecil dan ibu-ibu hamil. Oleh karena itu si Mia dan Nico ingin berniat kabur dari negaranya untuk pindah mengungsi ke negara sebelah, yaitu Ireland. Jadi lumayan cukup jauh juga sih, lewatin laut. Singkat cerita, mereka juga diliatin gitu kan suasana-suasana chaosnya negara tersebut, sampai mereka tuh masuk ke dalam sebuah kontainer di truk. Jadi kayaknya emang dia mau ngungsi di dalam kontainer gitu. Tapi di sini yang menjadi kesedihannya adalah ketika kontainer ini masih mau menampung orang lain gitu, di mana orang udah masuk tapi kepenuhan gitu aja, tapi suaminya ini malah kepisah. Jadi si Mia ini sama suaminya kepisah di beda kontainer, yang membuat si Mia tuh jadi sedih gitu kan. Nah, dari sini juga udah dapat dramanya banget. Si Mia udah kepisah sama suaminya, yang mana dia lagi hamil tua gitu, hamil-hamil tinggal mau ngelahirin. Jadi kan emang agak sedih juga. Tapi di sini mereka tetap stay on phone gitu, mereka berkabar lewat telepon, jadi saling kabarin dan akhirnya berlanjut. Singkat cerita, ketika melewati perbatasan, jadi ada semacam pengecekan dari aparat negara tersebut, ingin mengecek bahwa kontainer tersebut emang bebas dari orang gitu. Jadi kayaknya emang udah terbiasa juga orang kabur lewat kontainer. Dan di sini emang jadi momen pertama yang deg-degan dan vulgar banget jadi teman-teman, di mana si Mia itu pada ngumpet di kontainer bagian belakang gitu kan, nggak tahu, tapi pas dicek sama aparatnya ternyata ketahuan juga gitu, yang mana udah terjadi pembantaian massal di sini. Untungnya si Mia bisa selamat dengan naiki crates ya, atau naiki kotak gitu. Jadi selamat dari sini, dan di sini kita tahu ini udah jadi, wah ini vulgar banget di film gitu kan. Nah, singkat cerita si Mia berhasil lolos ke pelabuhan dan berhasil naikin kapalnya gitu. Tapi karena emang di tengah lautnya juga ada badai gitu kan. Jadi ada badai di mana mungkin perahunya itu juga kelebihan muatan, dan akhirnya si Mia malah nyemplung ke laut gitu. Wah, ini yang menjadi main big konfliknya gitu, karena emang film Nowhere ini kan kita tahu dari posternya aja, film Nowhere adalah ketika perempuan tuh survive di dalam kontainer di tengah laut gitu. Nah, dari sini udah mulai banyak banget konflik yang dialami oleh Mia gitu kan. Jadi dalam kontainer dia notabene sendirian, di mana dia juga tidak punya banyak makanan, tidak punya banyak peralatan survive juga. Beruntung juga dapat peralatan dari banyaknya orang-orang yang udah sebelumnya nggak berhasil. Dan juga kotak-kotak yang isinya itu gue pikir bakal ada makanan gitu kan, namanya survival, kita berharap juga ada makanannya, tapi nggak ada gitu. Ternyata kotak-kotak itu pas dibuka cuman ada kotak makan plastik, dan pas dibuka lagi ada TV, dan dibuka lagi ada earphone berwarna-warni, dan wah ini kayaknya jadi bakal barang yang nggak bakal dibutuhin gitu. Tapi
sering berjalannya waktu ternyata barang-barang tersebut butuh juga gitu, barang-barang tersebut kepake juga. Dan kemudian Mia juga mendapatkan beberapa konflik atau beberapa masalah seperti lubang-lubang yang dihasilkan tembakan membuat dia tuh jadi kontainernya jadi masuk ke air gitu kan, jadi mau tenggelam, akhirnya ditambal dengan karet plastik yang ada di tutup makanan, dan itu akhirnya jadi guna juga gitu kan. Terus juga main konfliknya yang menurut gue ini dramatis banget dan bisa jadi adegan vulgar juga banget karena emang si Mia juga namanya juga lagi hamil besar gitu kan. Akhirnya dia ngelahirin juga di dalam kontainer tersebut gitu dengan modal berendam di air gitu kan, modal berendam dan dia ngelahirin gitu secara vulgar dan emang wah diliatin banget gitu kan. Ini yang menurut gue wah ini adegan vulgar juga tapi ini emang dapat banget gitu dari segi dramanya karena segi tekanannya kita jadi sedih kan ke bawah banget gitu perjuangan seorang ibu gitu kan. Dia juga udah mulai beberapa harinya kelaparan dan akhirnya sampai makan plasentanya sendiri itu menurut gue aduh ngilu juga gitu kan. Ya tapi mau gimana lagi bertahan hidup gitu di sana dan dia juga harus memperjuangkan anaknya juga. Ketika dia juga ngebor, akhirnya dia mulai mencoba ngebor atasnya kontainernya karena emang kontainernya udah mau tenggelam juga gitu kan. Dan berhasil keluar dan mulai menangkap ikan gitu kan, menangkap ikan ternyata dengan menggunakan jaring earphone yang dibuat di rajut dan itu guna juga gitu. Dan akhirnya semua barang memang dipakai juga dan banyak lah pokoknya konflik-konflik yang terjadi di dalam kontainernya dan sampai ketika ada adegan yang mirip-mirip dengan film Titanic gitu di mana Rose and Jack gitu kan hampir tenggelam dan ini si Noah sama si Mia gitu yang mirip banget dan di situ mulai terpasrah tapi dia melemparkan beberapa bangkai ikan yang menarik gitu burung camar untuk pada datang dan sehingga pelaut warga dari Irlandia tuh melihat gitu aja bahwa wah itu ada orang gitu kan ada burung camar banyak gitu akhirnya si Mia dan si Noah selamat gitu dan film pun tamat. Oke, jadi itu adalah segi storyline-nya, alur ceritanya dari film Nowhere, dan mungkin bisa kita highlight adalah dari kaburnya Mia dari negara Spanyol tersebut, yang pengen mengungsi ke negara Ireland gitu, negara Irlandia, dan ketika dia survive di dalam kontainer emang banyak banget konfliknya teman-teman, ya kayak luka juga dia sobek dan sebagainya, ngelahirin dan makan juga susah dan banyak banget. Pokoknya survive di situ, yang bertubi-tubi juga dan pasca ketiganya akhirnya dia selamat ditolong oleh warga Irlandianya. Jadi begitulah segi storyline-nya. Dan sekarang kita bakal masuk ke bagian 2, review time. Oke, jadi kali ini gue bakal beri review atau pendapat gue tentang abis nonton film ini. Notabene sih gue nggak terlalu demen ya atau film survival yang emang latarnya sendirian gitu. Latarnya sendirian dan tempatnya sendirian gitu, karakter sendirian. Tapi setelah gue mencoba nonton film Nowhere ini, menurut gue juga ini keren juga gitu, gue bisa nikmatin juga sampai habis. Dari segi karakternya emang Anna Castillo tuh totalitas banget meranin Mia sebagai ibu-ibu hamil yang emang bertahan hidup gitu. Jadi emang di saat dia tuh sebenarnya tuh kalau kalian tahu gitu kan si Mia itu sebenarnya manja banget karakternya ketika pas ditinggal sama Nico aja dia teleponan kayak bilang jangan diputusin ya tetap aja telepon gitu kan. Itu kan udah tanda salah satu tuh mereka si Mia tuh manja banget gitu. Tapi setelah dia tahu kesini-kesininya alur ceritanya dibawa sama dia gitu ketika emang harus menjadi ibu, ketika emang harus melahirkan anak, dia juga bisa merasakan wah ini power untuk semangat untuk bertahan hidup gitu kan. Jadi emang dapat banget dari segi karakternya si Mia juga, si Nico juga dan sebagainya, tapi emang notabene film ini tuh fokus banget sama si karakter Mia dan menurut gue dari karakternya aja udah bagus banget gitu. Oke, dari segi latarnya juga, latar negaranya, latar negara Spanyol yang emang chaos banget, walaupun kita minim info banget gitu kan, kita nggak tahu banyak yang terjadi di negara tersebut gitu kan, adanya chaos seperti apa gitu kan, tapi kita cukup tahu gitu kan apa yang terjadi, chaosnya dan sebagainya emang vulgar banget dimana kan kalau kalian tahu ingat pengadegan pengecekan itu oleh aparat dan emang dibantai gitu kan anak-anak kecil, ibu-ibu dan sebagainya emang tanpa kasihan juga. Jadi menurut gue emang dapat juga dari segi backgroundnya. Ketiga adalah dari segi sinematografinya nih. Nah, ini yang membuat menurut gue agak kurang di sini. Agak kurang karena emang ini pendapat gue pribadi. Dari segi sinematografinya itu adalah dari mengambil first point of view gitu. Emang bagus sih first point of view, kita bisa ngikutin atau kita bisa ngerasain apa yang dialami karakter tersebut gitu. Dan sukses, emang si Mia kita bisa ngerasain banget Mia. Dan banyak juga orang yang komentar, wah sedih banget nonton film ini gitu. Emang jujur emang sedih banget. Ada kelebihan dan ada kekurangannya juga dari first point of view gitu. Yang mana kelebihannya adalah kita bisa ngerasakan karakter apa yang kita bisa ngedalami juga karakter yang rasakan, karakter lihat. Emang dari sepanjang film kita bisa melihat atau kita tahu dari si Mianya itu sendiri. Kayak ada lubang senjata gitu kan kita lihat dan si Mia lihat kita tahu gitu kan apa yang terjadi. Dan emang
first point of view seperti itu gitu kan. Tapi minusnya ini kita nggak tahu informasi yang banyak gitu. Nah, ini yang menurut gue agak kurang. Jadi sepanjang film di banyaknya adegan yang survive di itu kan di kontainer ya. Kayak kita kan pengen juga tahu gitu apa sih terjadi di adegan di luar gitu. Apakah udah di pulaunya gimana gitu. Apakah banyak orang, apakah ada yang lewat gitu kan dan sebagainya. Kita nggak tahu gitu kan, namanya first point of view, kita kekurangan info seperti itu gitu. Jadinya menurut gue ini ya cuman prefer aja ya sih, suka apa nggak suka, ini bukan minus suatu filmnya. Gue ini prefer gue aja yang emang gue pengen banget ada third personnya gitu ya, sedikit aja kayak cuma nggambarin gimana sih negaranya dan gitu, bisa disensor dari atas atau bisa disensor dari karakter lain juga, karena first point of view kan bisa dilempar ke karakter lain. Oke, dari itu dari segi sinematografinya dan pengambilan sih semua cukup keren karena emang terbatas dari ruangan. Dan terakhir yang bisa gue bahas dari segi reviewnya adalah segi konfliknya yang diciptakan. Emang si sutradara atau penulis ini mungkin terlalu niat gitu, terlalu tega gitu menampilkan konflik yang bertubi-tubi kepada si Mia. Yang notabene si Mia kan juga namanya perempuan ya, butuh support dari support system dari yang lain gitu kan. Jangankan perempuan, kita juga cowok juga perlu banget support system. Dan ini emang bener-bener notabene dia sendirian gitu di kontainer, dia emang harus berusaha bertahan hidup tapi cobaannya terus datang gitu. Menurut gue ini emang jauh banget dari kata realistis gitu. Yang mana tuh survive-nya, berhasilnya itu rate-nya itu, persennya itu mungkin kecil banget gitu. Yang kalian tahu lah mungkin ibu-ibu hamil gitu di dalam kontainer yang terperangkap di antah berantah gitu kan, mungkin dalam waktu sebulan gitu 27 hari, dan emang kecil banget gitu bertahan hidupnya, bisa kecil banget kemungkinan hidupnya. Tapi meskipun banyak konflik dan sebagainya, banyak penyelesaian dan sebagainya, jauh dari kata realistis, tapi gue bisa cukup menikmatin film gitu. Jadi nggak cukup komentar kayak, wah ini film gak nyambung banget gitu, tapi nggak kayak sampai kayak segitu. Paling cuma ada satu adegan yang mungkin paus lewat itu kayak emang harus banget apa paus lewat ya, tapi it's okay lah untuk ngasih tahu si Noah biar nangis, biar ketemu sama dia gitu. Tapi overall masih oke banget. Oke, langsung aja masuk ke bagian 3 yaitu ending explain. Kali ini gue bakal jelasin juga gimana sih endingnya, apakah kita discuss aja gitu gimana sih ending film Nowhere ini. Akhirnya si Mia kan sama si Noah akhirnya selamat juga, ditolong oleh pelayan Ireland, dan akhirnya sampai juga gitu tujuannya, walaupun banyak banget hal yang harus dilakuin, banyak banget konflik yang harus dilewatin juga sama Mia gitu kan. Dan inilah segi endingnya. Emang gak banyak banget yang bisa kita discuss dari film ini karena emang gak mengandung film genre misteri yang emang banyak banget yang harus kita kupas. Tapi di sini gue mau mencoba ngomongin latarnya aja gitu. Jadi bisa gue sebutkan ini lingkarannya si Mia dan kita discuss di luarnya itu gitu. Gimana sih latarnya gitu kan. Namanya juga first point of view dari film ini yang banyak banget kita bisa discuss dari segi luarnya gitu. Jadi yang pertama gue pengen discuss adalah negara Spanyolnya tersebut gitu. Berlatar negara Spanyol tersebut. Jadi emang negara Spanyol tersebut kan kita kan cuma dikasih lihat chaos-chaosnya, adegan chaosnya gitu, adegan pengecekannya yang emang sadis dan sebagainya. Dan bisa dijelasin emang sesuai juga sinopsisnya bahwa Spanyol ini, negara Spanyol di masa depan ini udah menganut paham totalitarisme gitu, yang mana mirip-mirip dengan paham otoriter, yang mana emang memperhatikan hal kecil dari warganya. Jatuhnya kan udah kekurangan sumber daya alam, yang mana populasinya membludak gitu, populasi meningkat, dan oleh karena itu pemerintah mulai menekan angka populasinya. Jadi dengan cara menculik anak kecil dan ibu-ibu hamil agar menekan populasi tersebut gitu. Ditinggalkan sebagian orang aja untuk bertahan hidup di negara Spanyol tersebut. Emang kalau dilihat dari tujuannya sih bagus gitu untuk menekan angka populasi, tapi caranya ini yang emang super kejam dan emang ngeri banget gitu. Jadi inilah latar belakang Spanyol, latar belakang negara Spanyol di film ini ya, di film Nowhere yang emang udah menganut paham totalitarisme gitu. Dan membuat akhirnya Mia dan Nico tuh akhirnya pergi atau mengungsi dari negara Spanyol ini. Oke, jadi nggak banyak juga yang kita bisa bahas dari segi ending explain-nya. Emang akhirnya si Mia dan Noah selamat, dan kita bisa bahas dari segi negaranya, latar belakangnya apa sih yang menyebabkan atau apa sih yang membuat si Mia dan Nico tuh mengungsi dari negara tersebut. Akhirnya kita tahu bahwa negara tersebut emang menganut paham totalitarisme dan sebagainya, dan sisanya adalah bertahan hidup secara alamiah manusia, yang menurut gua emang keren juga dan banyak banget emang hal yang bisa diterapkan juga. Dan intinya adalah film ini tuh mengajarkan kita untuk jangan pernah berputus asa gitu. Emang mengajak kita untuk semangat juga bertahan hidup dan semangat juga menjalani hidup, bahwa banyak hal yang juga kita harus perjuangkan. Jadi emang overall bagus banget film ini, Nowhere, dan rating IMDb sebenarnya 6 komaan. Menurut gue sih ratingnya cocok sih 7 komaan gitu. Emang bagus juga karena emang kita dapat juga segi dramanya, tense-nya, tekanan dan sebagainya. Dan emang juga kita bisa mengetahui perjuangan seorang ibu juga yang membesarkan anak gitu.
Oke, thank you banget teman-teman yang udah nontonin sampai habis juga pembahasan kali ini film Nowhere dari Netflix. Kita bahas dari segi storyline-nya, review dan ending explain-nya. So sorry banget juga kalau ada salah-salah kata. Nama gue Ali dari Film Lovers and see ya. Thank you guys.